Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Luar biasa semangatnya. Hari ini Pak Guru ucapkan selamat datang di semester 2 karena kita sudah melewati semester 1 kemarin. Ya, jadi sebelum kita mulai belajar, lanjut ke pembelajaran bab berikutnya, anak sekalian. Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, doa belajar. Ya, masih ingat doa belajar? Ya, ini itu ya, itu doa belajar. Jadi sebelum kita mulai belajar, Pak Guru minta Cindy pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Pak Guru ucapkan pada Cindy karena sudah memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita lanjut belajar anak sekalian, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengajak kita membaca suratul Fatihah terlebih untuk terutama kita kepada Rasulullah SAW supaya apa yang kita pelajari ini menjadi berkah buat kita ya. Nabi Ashabul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kemudian latihan berikutnya kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari yang kita tidak bisa menjadi bisa. Kita doakan guru kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal barokah, diberikan petunjuk dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita. Al-Fatihah. Ya, jadi kita sudah siapkan buku siswanya, ya, buku siswa sudah ada. Kemudian kita akan lanjut belajar ke bab 6, ya. Bab 6 itu tentang Quran surat At-Tin. Ya, bab 6 ya. Quran surat At-Tin dan juga hadis ya, dan hadis tentang silaturahmi. Oke, hadis dan silaturahmi. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran apa yang harus kita capai ya di dalam kegiatan pembelajaran ini. Pertama, siswa diharapkan membaca Quran surat At-Tin dengan tartil dengan hukum bacaan yang pas ya. Kemudian yang kedua mempraktikkan hukum bacaan sukun atau tanwin. Kemudian yang ketiga menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dengan baik. Kemudian yang keempat membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dengan baik. Kemudian yang kelima menulis Quran surat At-Tin dengan baik. Yang keenam menghafal Quran surat At-Tin dengan lancar. Yang ketujuh membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik. Yang kedelapan menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik. Yang kesembilan menghafal hadis tentang silaturahmi dengan lancar. Dan yang terakhir menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap senang bersilaturahmi dan menjalin persahabatan. Tapi sebelum kita lanjut, Pak Guru ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Oke, pertanyaannya silakan dilihat. Pertama, mohon dijawab ya. Sudahkah kalian mengaji hari ini? Siapa yang sudah mengaji hari ini? Angkat-angkat. Ya, tidak ada yang mengaji. Tadi pagi sudah mengaji tadi? Mantap sekali. Ya, ini juga sudah. Ya, bagus sangat. Ya, jadi setiap paginya itu paling tidak kita mengaji atau minimal kita membaca suratul Fatihah atau suratul Ikhlas. Paling tidak kita awali hari kita dengan mengaji. Kemudian pertanyaan yang kedua, sekalian. Kira-kira nih apa yang dimaksud dengan keutamaan manusia menurut Quran surat At-Tin? Ada nggak yang tahu? Sebelum kita masuk pembelajaran, ada yang tahu? Oh ya, terima kasih. Ya, jadi itu yang akan kita bahas tentang manusia menurut Quran surat At-Tin. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana hukum nun sukun atau tanwin diterapkan dalam membaca Al-Quran? Ada idgham, ada iqlab. Ya, ingat ada 3 jenis. Ya, surat yang ke-95 dalam Al-Quran berisi 8 ayat. Ya, berapa ayat? 8 ayat. Nah, itu saja. Kemudian kita akan mempelajari pembacaan nun sukun dan tanwin. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau mau mendapatkan pahala yang maksimal, kemudian membaca Al-Quran di dalam sholat itu harus dengan tartil, membaca dengan hukum bacaan atau tajwid. Ada yang sudah hafal Quran surat At-Tin? Nah, 1, 2. Siapa lagi? Lebih atas tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap ya. Jadi Pak Guru akan mengajak kita semua untuk membaca Quran surat At-Tin ya.
Ya, ini dia Quran surat At-Tin. Jadi sekarang ikuti Pak Guru ya. Pak Guru akan baca terlebih dahulu. Tentunya dengan ada pada membaca Quran. Apa saja ada membaca Quran? Pertama membaca ta'awuz. Ya, apa itu ta'awuz? Ada yang tahu ta'awuz? Bukan. Ada yang tahu ta'awuz? Mantap ya Zila ya. Jadi ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Jadi Pak Guru yang baca duluan baru kalian ya. Nanti ikuti bacaan Pak Guru ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah mengikuti bacaan Pak Guru. Selanjutnya materi yang kedua yaitu hadis tentang silaturahmi. Ikuti Pak Guru ya. Kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yawmil akhir falyasil rahimah. falyasir rahimah. Ya, artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Itu artinya ya. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan arti atau terjemahan dari Quran surat At-Tin ya. Sebelum kita lanjut ke hukum bacaannya. Silakan. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ini artinya. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Nah, jadi balad itu maksudnya negeri ya. Jadi negeri yang aman itu di sini maksudnya negeri Mekah. Kemudian keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bentuk yang terbaik ya. Tidak ada bentuk yang terbaik selain penciptaan manusia. Kemudian tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Aspal itu maksudnya bawah ya. Nah, contoh di aspal, aspal itu bawah. Nah, jadi akan dikembalikan ke tempat yang rendah-rendahnya. Illa kecuali. Nah, kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Itu syaratnya. Dan yang ayat ke-7, sama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Nah, itu artinya. Ya, warna hijau dibaca memantul atau disebut dengan qalqalah ya, huruf qalqalah laqad. Kemudian warna biru berarti dibaca sama ya, ikhfa hakiki, ikhfa ya. Kemudian warna kuning dibaca atau bisa disebut izhar ya. Coba lihat ayatnya, ada Quran surat At-Tin di sebelahnya ya. Oke, selanjutnya, nah ini dia ayatnya. Nah, coba perhatikan yang mana yang warna biru kira-kira di ayat berapa? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan yang menjawab. Daniel, warna biru di ayat berapa? Bacakan ayat 4. Ada yang bisa membaca ayat 4? Nah, coba Daniel, bacakan. Laqad khalaqnal
insana fi ahsani taqwim. Mantap, pintar sekali Daniel ya. Oke, selanjutnya teks. Nah, ini dia kita kenalkan hukum nun sukun. Hukum nun sukun itu ada berapa? Ada apa? Mana saja yang empat? Yang pertama ada namanya izhar. Izhar ini berapa hurufnya? Ada 6. Izhar seperti ya, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, contohnya ajrun. Tanwin itu bertemu dengan huruf ghain ya, ajrun. Kemudian yang kedua, ini namanya bacaan samar atau dikenal dengan ikhfa. Apa? Ikhfa. Bacaannya harus samar. Mana contohnya? Laqad khalaqal insana. Ya, jadi harus sama. Nun bertemu dengan huruf sin. Nun mati bertemu dengan huruf sin. Insana. Oke, selanjutnya ada bacaan yang ketiga yaitu menjadi suara menjadi hilang dengan masuk ke huruf sesudahnya atau disebut idgham. Idgham itu ada dua. Siapa yang bisa menyebutkan? Idgham apa saja namanya? Idgham bi gunnah, bagus Yulia. Lebih besar banyak yang semangat. Yang pertama idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah ya. Hurufnya ada fa ya, nun mim waw. Kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah ada dua, lam dan ra. Kemudian yang keempat itu ada iklab. Apa itu iklab? Nun mati bertemu dengan huruf ba. Iya, bukan tanwin. Tanwin itu sama dengan nun mati. Tapi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka itu dibaca iklab. Mana contohnya? Wallahu basirum rum. Nah, jadi suara nun mati tadi masuk ke dalam suara ba. Basirum bima. Ah ya. Oke, selanjutnya Pak Guru punya lembar kerja peserta didik. Dari penjelasan ini kita akan mencari jawaban. Oke, Pak Guru ini. Saya mau boleh dan punya ya. Ya, jawaban sudah sangat santai ya. Oke, ini punya kami ya. Kelompok A, silakan kelompok A. Kemudian di kelompok B silakan dijawab. Nah, ini bacanya silakan ditulis ya. Kemudian kelompok C. Ya, ini silakan ditulis contoh bacanya sebentar. Contoh bacanya apa? Nah, dari di belakang. Di Pak Guru, diharap contoh bacaan asing. Jangan ditulis contoh bacaan yang mana yang ada silakan diisi. Oke. Warna kuning itu sudah. Oke, ada sudah.
Berikutnya rekan sekalian, kita sudah belajar Quran surat At-Tin dan hukum bacaannya, ya. Kemudian kedepannya besok di pertemuan yang berikutnya kita akan mengupas apa itu pesan-pesan pokok yang terdapat pada Quran surat At-Tin. Ya. Kesimpulan hari ini adalah mempelajari hukum bacaan nun sukun dan tanwin dalam Quran surat At-Tin membantu kita memahami dan membaca Al-Quran dengan benar, ya. Semoga hari-hari berikutnya kita lebih paham lagi tentang hukum bacaan. Pak Guru ingin bertanya kepada 1-2 orang. Daniel, ya, apa yang dipelajari hari ini dari pelajaran kita? Quran surat At-Tin dan nun sukun. Iya, Quran surat At-Tin dan nun sukun. Mengapa penting mempelajari nun sukun? Karena bisa kita membaca Al-Quran dengan lebih mudah. Mantap, terima kasih Daniel, ya. Itu refleksi yang bagus dari Daniel. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Pak Guru ingin tanya dulu umpan baliknya. Bagaimana, apakah kalian senang belajar dengan seperti ini? Senang. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Guru ucapkan. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Lalu tutup dengan mengucapkan Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.